Selamat pagi untuk kita semua. Jadi hari ini saya mencoba berbagi praktik baik tentang kegiatan diseminasi. Kegiatan ini dari judulnya kegiatan diseminasi ini mungkin banyak teman-teman belum tahu apa sih kata diseminasi. Mungkin ada yang tahu mungkin dari teman-teman? Ya, saya yakin mungkin saya juga pertama awalnya saya juga seperti teman-teman tidak tahu apa itu kata diseminasi. Sebenarnya diseminasi ini kegiatan proses penyebarluasan inovasi baru yang direncanakan, diarahkan dan dikelola melalui komunikasi yang aktif, komunikasi singkat seperti sekarang nanti kita melakukan komunikasi singkat. Tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan, kesamaan pendapat tentang inovasi yang akan dibagikan hari ini. Inovasi baru. Inovasi baru ini yang saya berikan ini adalah budaya positif. Budaya positif. Latar belakangnya, kenapa saya mengambil budaya positif? Karena di dalam sini, di dalam budaya positif ini mengandung banyak nilai-nilai yang baik, yang bagus kita kembangkan oleh guru sebagai wali kelas nanti dan sebagai guru mapel serta pegawai ataupun tata usaha yang ada di sekolah kita ini. Jadi penyebaran pemahaman budaya positif ini ada 4 sebenarnya. Budaya positif itu sendiri, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu di dalam budaya positif itu sendiri. Yang berikut, kenapa saya ingin berbagi? Saya sudah mendapat sertifikat narasumber untuk wilayah Kabupaten Ngada. Tepatnya saya di SMP Negeri 2 Emere. Sebelum saya berbagi ke sekolah lain, saya diwajibkan untuk melakukan praktik baik, berbagi bersama teman-teman di sekolah induk saya. Jadi izinkan saya, kalau saya sebagai siapa? Saya sebagai teman guru kalian dan juga sebagai narasumber berbagi praktik baik Kabupaten Ngada. Seperti itu. Jadi saya bukan calon, tapi saya sudah sebagai narasumber. Ya, baik. Budaya positif. Sebenarnya kita sekarang beralih ke kurikulum merdeka berdasarkan prinsip hidup yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan sekolah itu sebagai lahan tanah, dan petani wajib pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang kelima itu segitiga restitusi. Ini kalau Ibu Nia ini makan minumnya Ibu Nia nih kok CGP. Ya, pertama disiplin positif. Sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin ini adalah sebuah tindakan sebenarnya memaknai sebagai perilaku kepatuhan. Disiplin itu sebuah perilaku kepatuhan yang harus dimiliki orang. Ketika kepatuhan dilanggar, ini, maka akan ada sanksi. Akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ada 2 pendapat Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu, kita tahu kita sekarang menjalankan kurikulum merdeka. Merdeka itu bukan bebas. Menurut beliau bukan bebas. Tetapi di dalam merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat yang lahir dari dirinya. Sehingga di dalam bukunya itu, di dalam bukunya Ki Hajar Dewantara itu, dia ada tulisan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada kedisiplinan yang kuat, benar-benar kuat, yang lahir dari dirinya sendiri.
Kalau dalam bahasa Inggris itu saya tidak terlalu tahu, tapi dia bilang self disiplin. Disiplin lahir dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau aturan yang melekat. Terus yang kedua, menurut pendapatnya masih Ki Hajar Dewantara ini, kemerdekaan itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi ini bertindak untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu kebajikan universal. Nilai-nilainya itu tuh seperti ada kebebasan, keamanan, tanggung jawab, disiplin, banyak hal, kasih sayang, cinta, itu ada di. Terus dari dua pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa murid yang memiliki sikap disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, internal yang menguasai dirinya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tugas kita, bagaimana tugas kita untuk membentuk murid-murid ini? Kita hanya membimbing. Tugas kita sebagai guru itu hanya membimbing agar siswa itu memiliki sikap disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kita tidak bisa mengatur mereka, tapi kita mampu mendampingi mereka untuk menemukan sikap disiplin dari dirinya sendiri. Ya. Yang berikutnya motivasi perilaku. Di sini ada 3. Yang pertama, motivasi perilaku ini manusia ini sama. Kita manusia, siswa juga manusia. Dan kita sering lakukan ini. Yang pertama easy. Easy itu mudah dan rendah. Di dalam sikap di sini, kita melakukan tindakan disiplin karena kita takut. Karena kita takut hukuman, sanksi. Itu yang paling mudah. Dan saya yakin saya sering melakukan ini. Saya tidak tahu lagi teman-teman mungkin tidak, tapi saya sering melakukan disiplin karena saya takut akan hukuman. Yang kedua medium. Medium ini sedang. Sedang ini juga saya punya pribadi itu mungkin melekat di medium. Saya buat sikap disiplin karena saya mau dihargai. Saya juga mau mendapatkan hadiah. Saya mau dihargai dan saya mau mendapatkan hadiah. Dan yang terakhir itu difficult atau sulit, rumit. Ini sebenarnya disiplin itu lahir dari dirinya sendiri. Dia buat berdasarkan nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai kebaikan yang ditanam dari rumah, dari keluarganya, di sekolah sebelumnya, di sekolah yang sedang berlangsung. Itu nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam dirinya sehingga disiplin itu terlahir dengan sendirinya. Kalau saya boleh minta sedikit pendapat dari teman-teman, dari ketiga ini mungkin pengalaman dari teman-teman, apakah siswa kita yang kita sementara dampingi sekarang yang paling sering dilakukan itu easy, medium atau difficult? Ya, Ibu Adi, terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berikan. Kalau saya tuh ya siswa yang ditemukan setiap hari itu easy, mudah dan terendah. Itu mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu saya kembali. Terima kasih Ibu Ati mewakili teman-teman. Jadi benar sekali. Itu easy itu bukan hanya anak-anak, tetapi kita juga. Kita mau melakukan sesuatu sikap yang disiplin karena takut dihukum atau diberi sanksi. Itu sebenarnya iya. Tetapi kita lihat di sana gambar. Gambar di atas itu menandakan ada loket, kunci, ada gembok. Sebenarnya tindakan itu yang harus kita kunci dan kita kuburkan terus kita buang. Sebenarnya ada tempat sampah. Medium itu anak-anak yang atau kita sendiri yang melakukan sesuatu karena ada imbalan, sebenarnya harus. Ini yang benar-benar sulit. Dan sampai saat ini setiap sekolah, pengalaman teman-teman saat berbagi praktik baik juga mengalami kendala yang sama, difficult, membangkitkan sikap disiplin dari dirinya sendiri. Sulit ya baik. Kita lanjut seperti ini ya, gambar tadi ada 3 itu. Yang harus dikembangkan kita nomor 3, difficult. Yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena mendapat hadiah, dan yang ketiga itu luar biasa. Dia melakukan
kerak atas kesadaran sendiri. Dia mau lahir dari dirinya, jati dirinya. Ya, yang berikut bagaimana dengan keyakinan kelas? Setiap wali kelas setiap hari mengeluh dengan kelalaian atau tindakan negatif dari peserta didik. Begitu sulitnya anak-anak mematuhi aturan. Setiap tindakan sebenarnya yang dilakukan di kelas itu dampaknya bisa berubah baik ketika di kelas baik, di luar juga baik. Karena kelas ukuran yang paling kecil di sekolah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru pendamping di sekolah harus mengetahui, harus ada yang namanya membentuk budaya positif itu dari lahir dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan bersama, melibatkan siswa. Apa yang mereka mau? Aturan apa? Dulu aturan kelas, dulu aturannya kita menggunakan aturan karena kita yang membuat aturan. Kita sebagai orang tua, guru yang membuat aturan. Sedangkan keyakinan kelas itu tidak. Keyakinan kelas itu seperti lebih memotivasi siswa itu dari dalam, karena mereka buat berdasarkan kesadaran. Mereka sadar, saya buat ini jadinya bagaimana dan nantinya seperti apa, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dimulai berdasarkan kesepakatan bersama antara guru, wali kelas dengan siswanya. Setelah itu menghasilkan beberapa keyakinan-keyakinan di dalam kelas. Ya. Seperti apa keyakinan di dalam kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kita tahu tuh abstrak itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dijama. Jadi sesuatu yang anak-anak itu lahir dari batinianya. Terus keyakinan kelas juga pernyataan universal yang umum. Dia tidak lagi jangan maki, jangan datang terlambat. Itu tidak boleh. Itu namanya aturan. Tetapi keyakinan kelas lebih ke hal yang positif. Misalnya datang lebih awal ke kelas, datang lebih awal ke sekolah, harus berbagi. Itu keyakinan kelas. Aturan beda dengan aturan. Kalau aturan itu lebih terperinci dan konkret. Terus keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif tadi. Terus keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, sehingga anak muda ingat. Dan yang penting, keyakinan kelas juga diterapkan di lingkungan. Kalau dia sudah bagus di dalam kelas, otomatis dia akan terapkan di luar kelas. Terus warga kelas harus ikut berkontribusi, mengeluarkan pendapat lewat keyakinan kelas, curahan pendapat. Terus keyakinan kelas juga bisa ditinjau jika ditinjau kembali jika terjadi kegagalan, gitu. Jadi keyakinan kelas tidak, ya. Sekarang yang ketiga ini kebutuhan dasar manusia. Ya, tindakan manusia memiliki tujuan Macam saya sekarang melakukan ini, saya memiliki tujuan tertentu, yaitu saya mau berbagi praktik baik. Terus yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah mendapatkan keinginan kita, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Siswa adalah manusia, kita adalah manusia. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Ini yang wajib kita penuhi untuk anak-anak kita. Kebutuhan-kebutuhan ini. Seperti apa kebutuhan itu? Ya, pertama, bertahan hidup, bertahan sekolah. Bagaimana caranya? Saya di sini saya terlalu ambil karena banyak macam teman-teman tidak rasakan atau kita mengalami itu di sekolah ketika anak tidak memiliki pena dari rumah itu tidak ada karena tidak. Terus di kelas kita tanya, mungkin ada teman-teman yang 2 pena, kita berbagi untuk teman anak, tidak ada yang bagi. Kebetulan kita punya, terus kita kau pakai dulu ya, nanti sebentar baru serahkan ke ibu. Terus kita lupa. Hal ini tanpa kita sadari kita sedang memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita memberi dengan tulus kepada anak yang membutuhkan itu. Atau ketika dia menangis, kita mendampingi, mengelus,
menanyakan apa sebab dia menangis, itu kita sedang memenuhi kebutuhan yang ini. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ini kalau di SMP 2 saya yakin ini sudah terlalu dibuat. Ini sering dibuat. Komite sangat berbaik hati, dari uang hasil itu dibagi kembali. Ini penguasaannya. Anak-anak itu diberi reward atau seperti penghargaan. Itu atas keberhasilan. Kita tuh bahagia, kita yang tua sejati. Kita father kok bukan love tapi love. Love of father itu kekuatan hukum kebaikan. Kalau kita berikan satu kali penghargaan, kali berikutnya mereka akan lebih bersemangat. Anak-anak butuh itu. Kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan ini benar-benar kemarin saya sempat dengar Ibu Hedi tanya, Mama Hedi tanya Aldo mau sekolah di mana? Di SMK. Wah, kenapa sekolah di SMK? Karena dia memilih SMK, walaupun kita berpikir kalau SMK itu tidak lengkap, tapi anak itu sudah diberi kebebasan untuk akan pilihannya, akan pilihan untuk mau sekolah di mana. Jadi anak-anak harus bebas, kurikulum mereka ini bebas memilih apa yang mereka sukai. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang. Namanya anak-anak, mereka harus senang. Tertawa itu harus. Tetapi ketika anak-anak tertawa, kita sering jangan ngabali. Itu sebenarnya hal yang negatif. Tapi mereka butuh, kalau mereka tertawa sampai terbahak-bahak, biarkan saja. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Untuk itu teman-teman, dari kelima kebutuhan manusia yang ini, kira-kira yang paling teman-teman sudah berikan, yang teman-teman sudah memenuhi kebutuhan yang mana kira-kira dari kita semua? Kira-kira teman-teman yang sudah berikan, sudah kasih ke anak-anak kebutuhan yang mana? Ya, terima kasih Mbak Hendy. Baik, terima kasih. Saya berangkat dari pengalaman. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu, yang paling pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi Coach sudah dengar kata curi. Kita sudah berangkat dari kebiasaan di rumah. Yang namanya 4 huruf itu sesuatu hal yang sangat-sangat memalukan. Kalau orang tua saya sering mengatakan demikian. Lebih baik orang bilang kau polo daripada kau ZE. Karena ketika engkau memiliki 4 kata ini, curi, dari kejauhan saja orang lihat engkau punya bayangan. Orang, ini sudah kan, ayo tertib. Tapi kalau polo itu kan tidak. Itu berangkat dari itu, saya sering melakukan di sekolah ketika ada anak-anak lapor. Tidak pernah ada lapor bilang makanan hilang. Berarti kebutuhan mereka mencuri untuk bertahan hidup tuh di sekolah ini hampir tidak ada. Tetapi yang hilang di sini adalah uang. Itu apakah dengan uang itu mereka ambil untuk membeli makan? Kita kan belum terlalu tahu karena kita belum mengecek anak. Nah, itu yang pertama itu karena berdasarkan pengalaman itu. Jadi begitu omong kata curi itu dengan sendirinya. Mungkin ini yang harus kita perbaiki. Lalu kemudian kita ajak anak antara kasih dan sayang kita sebagai orang tua. Yang kedua, kita coba-coba korek apa sebenarnya yang harus kau lakukan. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa itu? Biarkan dia untuk menjawab. Hanya kita kesulitan kadang-kadang anak diam 1000 bahasa. Tapi itu kita tidak bisa langsung menyalahkan anak. Tapi mungkin karena anak otomatis. Kalau saya yang tangani, pasti mereka tidak akan terbuka. Karena awalnya sudah ada rasa takut, segan. Tapi mungkin Bapak Ibu guru lain dengan caranya bisa. Sampai kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar diungkap itu adalah hal yang dia buat karena ini. Soal kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang sering kita lakukan. Saya tidak tahu teman-teman guru lain. Tapi akhir-akhir ini saya sepertinya sudah mulai, hati saya tuh sudah mulai terganggu kalau saya dengar teman-teman guru tuh kayak bagaimana?
kasar terhadap anak tuh saya selalu, kenapa ini di sana nih? Kenapa tidak panggil-panggil? Sudah mulai berteriak dari jauh. Nah, saya biasanya kalau saya ambil alih itu karena sebenarnya saya itu tidak tahan. Nah, bukan saya mau ambil tugasnya Bapak Ibu Guru, tapi ada hal yang mendorong saya di dalam hati itu untuk mengambil alih itu. Jadi Bapak Ibu Guru yang keseringan itu coba mulai merubah pelan-pelan, panggil mereka dengan halus supaya mereka jangan liar. Saya selalu ternyuh dengan lagu daerah Monamae Singa Guanaman Bila. Mereka tuh sebenarnya anak ayam tuh bagus, tapi sekarang bagaimana kita kelola mereka itu untuk menjadi bagus. Ini saya harus berikan kepada teman-teman. Lalu kesenangan anak-anak di sekolah sini senang. Mereka hanya itu tadi, gerakan mereka karena saking senang, begitu keluar dari kelas sudah berbuka pintu, kaki tangan langsung. Tapi itu sebenarnya harus dibatasi. Kesenangan itu bukan selamanya langsung ada gerakan kaki dan tangan. Nah, kekuasaan kita di sini sering melakukan itu, ada dari sekolah untuk mereka itu sebenarnya semacam motivasi bahwa semua anak itu sebenarnya bisa. Ini cara. Jadi ini kebetulan ada Ibu Ari, saya terima kasih. Saya dari sana saya ajak, mari kita sama-sama karena saya tahu hari ini akan berbagi praktik. Baik, saya sangat yakin berarti ada bagian dari komite. Ini kebetulan Ibu Ari menjadi masukan untuk komite dan orang tua bahwa hal yang baik ini harus terus kita lakukan. Lalu ada hal-hal yang mungkin kegiatan mendadak seperti futsal yang kami sudah ikut di Aimere, yang kami akan ikut di Bejawa. Kami kenapa melakukan tindakan? Ya, karena kami tahu bahwa kami punya sandaran kuat yaitu komite. Ketika kami menyampaikan ini demi anak, memang tidak semua anak, kan tidak semua anak dia hobi futsal, tapi kita beri dia peluang untuk dia mengembangkan bakatnya supaya dia menjadi power. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan beberapa masukan. Kebutuhan untuk bertahan hidup tadi memang benar. Kalau mencuri itu hal yang sangat negatif. Ini dari rumah memang. Saya ingat ini waktu kita masih sekolah 5 hari. Ada kejadian waktu itu yang anak-anak mencuri bekal temannya itu mereka sedang, maksudnya saya contohkan itu untuk untuk bertahan hidup, maksudnya begitu Ibu. Dan yang lain-lain itu benar adanya. Jadi itu kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi setelah ini di tahun ajaran baru, semoga anak-anak kita secara sadar ataupun tidak sadar kita berlahan memenuhi setiap kebutuhan anak. 5 kebutuhan dasar ini. Ini dasar, masih dasar nih. Padahal masih banyak juga kebutuhan yang lain. Baik, saya lanjutkan. Yang berikut 5 posisi kontrol. Ya, sebagai guru, menurut Dian Bosen ini, dia bilang, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah efektif atau tidak efektif? Aturan-aturan yang kita terapkan selama ini benar-benar sangat tidak efektif. Kenapa? Banyak keluhan. Anak ini datang terlambat, anak ini datang tidak masuk kelas tepat waktu, anak ini tidak mengerjakan PR. Kita harus refleksi diri. Mengapa bisa terjadi begitu? Jadi 5 posisi kontrol ini yang sangat dibutuhkan. Apa saja? Posisi kontrol guru. Pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, kita posisikan diri sebagai teman. Keempat, kita posisikan sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Kelima ini seperti apa? Ya, ini kalimat-kalimat dari penghukum. Patuhi aturan saya ya. Awas. Itu adalah penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami.
Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana? Dan sebagai teman, ayo bantulah demi bapak demi ibu Oh ya, sudah kali ini boleh, tidak apa-apa. Besok jangan tolong yang monitor, pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Ayo, jawab. Manajer, apa yang kita yakini? Kembali kita lihat keyakinan kelas yang sudah kalian buat tuh. Apa kamu meyakininya? Kamu percaya yang kamu buat itu lahir dari kamu punya diri sendiri atau kamu ikut orang yang berikut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau bersedia memperbaikinya? Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Yang mana cenderung dilakukan kita sebagai pendidik? Dari kelima ini yang mana? Saya bisa minta Ibu kurikulum. Ya, kalau menurut saya yang biasa kita lakukan di sini, pertama di atas itu, kadang kan seperti itu, hukum penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kadang kan kita seperti itu sebagai guru kalau anak tidak ikut pasti ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu Ati. Satu lagi. Kalau dari Oke, jadi baik, terima kasih. Jadi dari kelima ini, mungkin yang saya lihat bukan yang saya lakukan, tapi saya lihat dari beberapa teman guru lakukan. Saya ambil contoh yang manajer. Dan manajer ini kebetulan saya teringat soal keyakinan kelas itu di kelas 9A Ibu Nia itu sempat lakukan. Itu saya sempat masuk di dalam kelas ruang 9, ada berupa pohon keyakinan. Pohon keyakinan aja itu ditempel dengan segala macam keyakinan dengan sanksi-sanksi yang mereka buat sendiri. Jadi menurut saya mungkin manajer selain penghukum, pembuat orang merasa bersalah, salah satunya itu juga manajer dengan teman. Walaupun kita sebagai penghukum, pembuat merasa orang bersalah, tetapi dari ada sisi segi dan seginya yang walaupun kita merasa tidak kita buat, tetapi itu kita buat, yaitu sebagai teman. Walaupun kalimatnya tidak sama seperti ayo bantulah, tetapi kita membuat dengan tindakan berupa perbuatan. Jadi saya tambahkan itu teman dan manajer. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga teman saya. Jadi sebenarnya penghukum, pembuat orang merasa bersalah dan teman, kelima-lima ini baik kita terapkan ke anak. Kalau Ibu Nia tadi, kalau dari Pak Flori tadi, karena beliau adalah seorang CGP, jadi beliau sudah tahu apa yang paling baik diterapkan di sekolah. Tidak salah kita berdiri sebagai penghukum, tidak salah. Tetapi di kurikulum Merdeka ada pembatasan, teman-teman, ada pembatasan. Dari kelima itu yang harus dibatasi oleh pendidik adalah empatnya: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan monitor. Itu dilarang, bukan dilarang, dibatasi. Yang harus diterapkan oleh kita adalah manajer. Karena tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Kelas 9A yang Ibu Nia walaupun sudah menerapkan, waktu itu kelas 9A paling bandel kalau tidak salah. Walaupun ada keyakinan kelas, itu masalahnya di mana? Itu seharusnya kita refleksi diri.
keyakinan-keyakinan kurang menggigit, keyakinan-keyakinan kurang dikontrol oleh guru. Itu keyakinan kelas. Waktu itu Ibu Nia memang benar buat. Tapi yang paling bandel waktu itu adalah kelas 9A. Setahu saya. Mengapa begitu? Jadi untuk mereka, karena mereka tidak mengalami kurikulum merdeka. Yang sekarang di kelas 7 dan kelas 8 nanti benar-benar kita harus kembali membuat keyakinan kelas. Begitu ya. Jadi teman-teman, nanti kita ada waktu lagi, kita berbagi lagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas lebih terperinci. Itu yang paling tepat di sini dia bilang kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Seorang manajer, semua itu kita berdiri. Tapi sebagai penghukum kita belum tentu sebagai manajer. Begitu. Jadi kalau kita manajer, kita bisa berperilaku semua itu. Tetapi dari 4 itu kita belum tentu menjadi seorang manajer yang baik. Jadi itu 5 kontrol posisi. Ini dia punya penjelasannya. Penghukum itu sering menggunakan hukuman fisik dan verbal. Itu yang sering kita lakukan. Verbal. Kita sering memposisikan diri sebagai teman. Monitor, memantau, mengawasi. Kita bukan dealer. Ketika bos salah kita langsung. Kita tidak seperti itu. Tapi kita kita adalah guru, manajer. Ya, ini manajer. Manajer kembali pada keyakinan kelas, tidak usah terlalu ya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing, di sekolah kita. Sebagai guru piket, sebagai orang tua dalam kelas, kita wajib menerapkan ini. Bagaimana caranya? Pertama, dari segitiga ini kita bisa menemukan yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas anak. Bagaimana caranya? Ketika anak melakukan perbuatan salah, kita harus bisa bilang, menstabilkan perasaannya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pembuat kesalahan. Itu membuat perasaan anak yang sudah bersalah tadi tidak tertekan. Kita menstabilkan dengan gaya bahasa yang kita pakai. Menstabilkan. Setelah itu apa? Setelah dia sudah stabil perasaan, misalnya dia menangis atau dia stresnya berlebihan sudah agak reda, kita masuk ke validasi tindakan yang salah tadi. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu bisa buat seperti itu? Kita menggali apa yang melatar belakangi anak ini melakukan kesalahan. Kita menggali. Setelah itu kita tahu akar masalahnya, kita berikan lagi pertanyaan. Adakah cara lain selain yang kamu buat ini? Ada tidak cara lain yang lebih terhormat, yang lebih baik? Kalau dia bilang ada, baru kita kembali ke keyakinan kelas. Ujung-ujungnya kembali ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kita yang kita buat? Kalau begini harus bagaimana? Seperti itu. Terus apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu jadikan diri Anda itu seperti apa nanti? Itu kita gali. Kalau dia sampai menghormati keyakinan kelas, dia menjalankan itu, saya yakin pasti anak-anak akan kembali pada kebajikan universal tadi. Ya, restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki. Dia harus mampu memperbaiki kesalahan yang dia lakukan sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang kita harapkan. Terus restitusi itu tuh pada dasarnya bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan dengan murid yang berbuat salah pada kelompok yang benar. Itu restitusi. Ya, itu saja. Itu kurikulum merdeka, guru praktik baik, narasumber, terus guru penggerak. Itu motonya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita hari ini yang ada di sini dari hati yang terdalam, tergerak sedikit tidak apa-apa, bergerak selangkah tidak apa-apa,
menggerakkan seorang tidak apa-apa. Yang penting kita mau mulai. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan yang terakhir, saya minta doa dari teman-teman saya di sini untuk memberikan refleksi. Banyak kekurangan, mungkin ketidakpahaman saya, ada kekurangan, pasti saya punya kekurangan juga, mungkin kurang paham terhadap materi yang saya sajikan, agar kali depan saya lebih semangat, berusaha lebih baik, melakukan praktik baik, kelebihan atau kelemahan dengan kegiatan praktik baik hari ini. Ada teman-teman yang mau merefleksikan, saya minta Mama Kepala Sekolah. Jadi baik, yang pertama itu pemberian refleksi akan kegiatan hari ini. Yang pertama, saya minta maaf ya Vivi, ini yang saya rasakan dan saya lihat dalam menyajikan materi. Pertama, materi yang disiapkan tuh baik, lengkap. Tetapi dalam menyajikan materi itu terkesan tergesa-gesa. Ya, terkesan tergesa-gesa, mungkin karena disiapkan waktu hanya 20 menit. Nah, itu mungkin yang saya rasakan, sehingga ada banyak hal yang harusnya diberikan penegasan-penegasan kepada teman-teman, karena ini hal yang kita mau lakukan. Jadi kita harus mulai. Jadi yang pertama itu materi yang disiapkan tuh sudah baik, lengkap, hanya dalam penyajiannya itu terkesan tergesa-gesa, sehingga ada hal-hal yang harus dikuatkan itu dilewatkan begitu saja. Yang kedua, refleksi yang kedua bukan hanya untuk narasumber, tetapi untuk kita semua yang hadir di sini. Menurut saya ini baik adanya, sangat-sangat baik. Kita semua kalau mengikutinya dari awal kegiatan ini, semua kita, saya termasuk merasa bahwa saya sangat berdosa. Saya sebagai guru, meskipun juga sebagai kepala sekolah, ada banyak hal yang saya lakukan. Meskipun itu tujuan saya itu baik, hanya orang lain di luar saya itu tidak memahami tujuan saya sebenarnya, karena itu kan tersirat, bukan yang tersurat. Mereka lihat yang tersurat. Nah, jadi ini saya merasa, oh ya, banyak hal juga yang harus saya perbaiki, teristimewa terhadap anak. Karena saya merasa orang paling berdosa. Saya melakukan hukuman verbal, ya, tempeleng. Karena memang kalau mau berlindung di balik alasan, saya pasti iya. Karena sudah diomong secara berulang-ulang dan anak itu yang sama saja. Tapi kan bukan tindakan itu yang kita lakukan. Kita belum menggali kenapa dia melakukan itu, solusinya seperti apa. Itu yang saya rasakan, dan ini saya berterima kasih kepada narasumber hari ini yang menurut saya sangat penting dan untuk kita lakukan mulai dari sekarang. Kita mulai berbenah. Kita harus menyadari, kembali ke diri kita dulu, baru kita ke orang lain, teristimewa kepada anak yang menjadi sasaran. Kalau kita sudah mulai dengan seperti ini, kenapa anak tidak menjadi bahagia di sekolah ini? Ingat bahwa pengetahuan untuk mereka itu berkembang sesuai usianya. Tetapi yang kita mau tanamkan di sini adalah bagaimana dia berperilaku sesuai yang kita harapkan. Karena saya sering bilang, nilai tidak tertempel di dahi, tapi perilakunya itulah yang orang lihat. Itu refleksi pertama. Kalau kelebihan dan kelemahan dari kegiatan praktik baik ini, yang saya lihat itu kelebihannya. Ibu pandai menggali materi mana yang harus saya tampilkan terlebih dahulu. Ini menurut saya sungguh baik. Sungguh baik, karena seorang narasumber itu dia harus bisa mencari materi pas untuk harus segera dilakukan. Ini sebenarnya obat untuk kita semua. Jadi tidak semua materi itu kita asal tampil, tapi kita harus pilah materi mana yang saya harus dahulukan, yang harus semacam obat untuk menyembuhkan dan untuk memulihkan. Untuk kelemahan dari kegiatan praktik ini, mungkin teman-teman tadi masuk keluar, saya marah juga. Sebenarnya ini boleh kita diam saja. Saya harus minta maaf terhadap Ibu Tin karena beliau terlalu terlambat masuknya.
Makanya saya bilang, ibu biar beristirahat di luar dulu. Itu mungkin kelemahan. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Ibu sebagai kepala sekolah sudah memberikan beberapa refleksi untuk kegiatan hari ini, dan saya sendiri berterima kasih atas kesempatan yang sangat berharga walaupun kelihatan buru-buru karena memang ada kegiatan lain yang harus sudah menunggu, jadi saya juga harus lebih terburu-buru gitu Ibu. Terima kasih banyak untuk dan peneguhan-peneguhannya. Mungkin ada lagi satu tambah dari teman-teman yang lain. Ya, Mbak Kur. Jadi baik, terima kasih Ibu Vivi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Vivi karena walaupun waktunya sedikit, Ibu Vivi sudah meluangkannya secara baik untuk membagi praktik baik. Ya, jadi selama ini saya sendiri merasakan bahwa materi-materi tadi yang Ibu Vivi berikan itu sangat bermanfaat untuk kita ke depan. Karena selama ini itu apa yang kita lakukan itu ada yang di luar dari materi tadi ya. Contoh misalnya itu yang apa yang positif tadi itu tuh. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang positif itu. Nah, misalkan di sini kita kan sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap anak. Terus hukuman fisik. Ya. Ternyata di kurikulum Merdeka itu yang begitu-begitu itu maksudnya agak diperkurangkan, lebih banyak ya. Nah, bukan sedikit tapi lebih banyak. Terima kasih Ibu Vivi karena mungkin waktunya terburu-buru. Permintaan saya mungkin nanti ke depan itu bisa dengan siapkan waktu yang lebih supaya kita bisa lebih memahami tentang praktik baik yang berkaitan dengan kebutuhan positif itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Saya juga berterima kasih banyak untuk Ibu Nia sebagai teman untuk berbagi praktik baik hari ini juga atas bantuan dari Ibu Nia juga sama-sama memberikan peneguhan untuk kita semua, termasuk kami dua juga masih dalam proses pembenahan diri. Jadi terima kasih untuk teman-teman guru hebat hari ini. Semoga kegiatan praktik baik yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk anak-anak didik kita. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi untuk kita guru-guru hebat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat